Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, tadi kita sudah mencoba membuat sebuah atau mengimplementasikan admin LTE ke dalam ConnectNether. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam project yang akan kita bangun ya, yaitu tentang data alumni. Nah, di sini yang akan kita bangun terlebih dahulu adalah kita bangun bagian backend. Nah, dimana dalam backend ini yang harus kita persiapkan adalah kita buat nanti sebuah dashboard ya, atau tampilan menunya untuk mengakses atau menginputkan data alumni atau monitoring data alumni. Nah, untuk dashboardnya sendiri ini kita gunakan admin LTE seperti yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini Bapak akan pakai nanti untuk admin LTE yang untuk yang satu ya, yang satu. Nah, langkah pertama adalah hampir sama seperti yang sebelumnya, kita bagi ke dalam beberapa file ya, dimana terdiri dari header ya, bagian header, kemudian bagian konten ya, bagian navigasi atau navbar ya, atau navigasi, kemudian bagian konten. Nah, untuk bagian konten adalah di bagian ini ya, ini bagian konten, ini adalah bagian dari navbar, kemudian ini adalah bagian sidebar ya, dan footer. Oke, sidebar, dia ada menu bagian atas, kemudian menu bagian samping ya, kemudian bagian konten, dan bagian bawah adalah footer. Nah, kita pecah filenya ke dalam beberapa bagian ya. Nah, langkah pertama adalah kita buka kembali ya, kita buka kembali filenya. Nah, ini ada bagian admin LTE, header sudah kita buka. Nah, kemudian kita buat sebuah file baru ya. Ingat posisinya adalah di bagian view, kemudian di folder admin LTE. Nah, di sini kita taruh keempat file ya, 5 file kita tambahkan. Kita buat 3 bagiannya dulu, kita hapus dulu, saving. Nah, yang kita butuhkan adalah bagian navbar itu ya, navbar atau bagian navigasi. Navbar. Oke, nah bagian navbar sendiri bisa lihat ya untuk di admin LTE bagian header, ini bagian header dari sini ke bawah. Nah, kita ambil bagian navbar ya, searching sampai navbar tag penutup. Ini ya, ada komentar ya, atau pembatasnya di sini navbar. Kita buka dari pembuka sampai penutup. Dan biasanya kalau template itu sudah ada keterangannya. Nah, tinggal kita copy paste, ini kita cut, kita letakkan di bagian navbar dan saving. Selanjutnya kita buat sebuah file baru lagi ya. Setelah navbar, dia adalah main sidebar ya, main sidebar. Nah, sampai nanti ke bagian bawah ya, main sidebar, kemudian sidebarnya. Kita buat sebuah file baru lagi, tetap di folder yang sama, sidebar.
titik PHP shaping. Nah, kita ambil bagian sidebarnya, main sidebar container ya, sampai nanti ke bagian penutup main sidebarnya, baru nanti kita modifikasi satu-satu. Oke, lumayan banyak. Nah, di sini perlu kehati-hatian dalam proses cut ya, jangan sampai nanti ada kesalahan dalam proses cutting sehingga nanti menyebabkan proses dari template yang kita cut itu nanti bisa posisinya berubah ya. Jadi perlu diperhatikan proses cutting ya. Nah, kita sampai ke set ya, ini sidebar penutup, kita cut, kemudian kita letakkan ke bagian sidebar. Oke, shaping. Dan selanjutnya adalah kita tambahkan untuk bagian konten ya, bagian konten kita buat file baru lagi, new file, saving konten .php saving. Nah, untuk bagian konten kita cut dulu ya, kita ambil semuanya dulu dari wrapper main content sampai bagian bawah. Oke, kita cut ya, masih bagian konten ya, konten. Terus kan lumayan banyak filenya, nanti yang akan kita pakai adalah bagian tutup bukanya saja. File-file yang tidak kita perlukan kita hapus ya. Nah, di bagian wrapper ya, counter sidebar, sini content wrapper. Oke, sampai ke bagian content wrapper. Jadi content wrapper bagian atas sampai ke bagian bawah ini kita cut, paste, kemudian shaping, dan yang terakhir adalah footer ya, new file, saving, footer. Nah, untuk bagian footer kita ambil saja bagian footer, terus ya bagian footer ke bawah. Oke. Footer, shaping. Nah, yang mengakhiri kita shaping. Baik. Nah, jadi ini kita sudah punya beberapa file ya, header, kemudian navbar, sidebar, konten, dan terakhir adalah footer. Nah, untuk bagian header ini bisa teman-teman beri keterangan ya, dashboard atau administrator gitu ya, administrator, shaping. Baik, nah ini sudah kita buat ketiga filenya. Nah, sekarang kita buat sebuah controller. Jadi di sini ketiga filenya ini, kelima file ini kita masukkan ke dalam sebuah controller ya. Controller. Nah, kita kasih nama controllernya adalah dashboard ya. Dashboard. Oke, dashboard. Masuk bagian controller, new controller, shaping, dashboard. Ya, dashboard. Oke, dashboard, dashboard. Dashboard .php saving. Baik, nah, sekarang kita sudah punya controller dashboard. Nah, seperti biasa sama ya, kita copy paste yang admin,
dashboard. Nah, di sini kita copy paste saja bagian view-nya. 3 4 ya 5 Nah, kalau kita jalankan admin ya seperti tadi, dia akan hilang datanya. Oke. Nah, oke, yang akan kita panggil nanti adalah controller dashboard gitu ya. Kita ganti dashboard board saving. Nah, yang pertama adalah header, yang kedua adalah navbar, kemudian sidebar, konten, dan footer. Jangan lupa saving. Nah, ini kita panggil localhost CI 3 2020 index PHP dashboard. Oke, sorry, admin navbar, oh navbar, sorry, navbar. Oke, nah ya sama. Nah, sekarang kita sudah melakukan pemecahan terhadap file-filenya. Sekarang kita modifikasi satu persatu. Yang pertama adalah kita modifikasi bagian sidebarnya dulu ya. Navbarnya dulu. Ini mau kita hilangkan, boleh ya, atau biarkan saja nanti untuk pencarian. Kita fokus kepada bagian sidebarnya dulu, bagian menu sebelah kiri ya. Kita buka adalah bagian sidebar. Oke, dan di bagian sidebar adalah yang kita ambil bagian menu saja ya, bagian menu. Oke. Dashboard ya, kita ambil. Nanti terserah teman-teman ya untuk prosesnya, mau diambil dashboard saja atau menggunakan layout menunya ya, susunan menunya, bebas. Nah, yang penting perhatikan cara pengambilannya. Kita masuk ke bagian sidebar. Oke, ini kita kasih keterangan admin ya, administrator. Oke, saving. Kemudian kita kasih nama. Nanti kalau nama ini sesuai dengan login ya, nanti kita belum buat form loginnya. Kita ambil dashboard ini ya, nav, kemudian ini dashboard menunya. Nah, perhatikan bagian LI nya ya, kemudian UL, ini LI buka, kemudian ini LI tutup gitu ya. Nah, ini LI buka, kemudian ini widget LI tutup. Nah, kita ambil dari sini, kita cut semuanya. Terus ya sampai dengan penutup. Oke. LI kita hapus. Oke. UL buka, UL tutup, saving. Nah, kita reload. Oke, sudah berkurang ya versi menunya. Oke. Dashboard. Nah, misalnya kita mau tambahkan ini data alumni ya, data alumni. Dashboard 1.
data alumni, kemudian data pekerjaan, kemudian buku tamu ya, saving. Oke. Nah, jadi ketika data alumni nanti kita buat, kemudian kita buat pekerjaan dan data buku tamu. Kita buat 3 tabel ya, alumni, pekerjaan dengan data buku. Nanti sebenarnya bisa kita pecah lagi tabel-tabelnya. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah kita modifikasi bagian konten ya. Nah, untuk bagian konten ini yang kita ambil adalah bagian atas saja, kemudian baru bagian bawah. Masuk ke bagian konten, dashboard saya hapus dulu, bar. Kita masuk bagian konten. Nah, bagian konten kita ambil yang main konten. Oke, konten header ya, home, kemudian dashboard H1, dashboard home adalah posisinya adalah ini ya, ini kita pakai. Kemudian kita ambil juga untuk data apa namanya, keterangan ya, kita ambil. Jadi kita hapusnya mulai dari, kita lihat dulu, namanya adalah sales, berarti dari main row chart terus ke bawah kita hapus. Oke, footer. Kalau yang bagian tengah ini lumayan panjang, banyak yang akan kita butuhkan, tidak terlalu banyak. Kita ambil poin-poin yang penting saja. Kalender, hop to calendar, card, di setting right. Oke. Nah, sampai ke bagian row ya, tutup. Kita hapus. Dia ada row buka, row tutup. Saving. Kita reload. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini posisinya tidak berubah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau menambahkan grafik ya tinggal ditambahkan saja, taruh di bagian konten di sini. Oke. Ya. Nah, kita tambahkan. Kita kasih keterangan, komentar. Mau ditambah. Oke, saving. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tag div buka tutup ini ya. Ini nanti akan mempengaruhi keseluruhan file. Jadi kalau misalnya ini kita hapus, nanti akan berpengaruh terhadap tampilan dari si template yang kita bangun gitu ya. Nah, karena kita akan memakai data yang kita perlukan saja. Nah, untuk mengubah nama di sini copyright-nya ini bisa di bagian footer. Bagian footer ya, LTA bagian ini copyright. Nah, ini bisa tambahkan untuk PHP copyright add PHP echo that
ya. Oke, add 2020. Kita masuk ke bagian footer ya. Ini tinggal kita tambahkan tabnya, misalnya alumni.stt pagar alam www.alumni.stt pagar alam .ac.id, kemudian alright reserved. Oke, versi misalnya 01. Saving. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Nah, tinggal kita tambahkan di sini www.alumni.stt pagar alam.ac.id. Saving. Oke. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke sudah jadi ya, sudah cukup. Nah, untuk gambar ini ada di bagian sidebar tadi ya, gambar bagian sidebar. Jadi kalau gambar sih tinggal kita tambahkan sidebar. Kita cari image, img. Yang image, cara menambahkannya tinggal kita tambahkan di bagian src ya. Sini base URL, echo base URL, kemudian aset, oke ya, aset. Kemudian tambahkan lagi image, saving. Oke, nah jadi gambarnya sudah keluar. Baik ya, nah tadi yang perlu diperhatikan adalah pelan-pelan kita memecah filenya, jangan sampai nanti ada yang tidak tercopy ya, atau misalnya salah dalam menghapus. Kalau misalnya bingung, tinggal diulang lagi, lihat review videonya sebelumnya. Pelan-pelan saja, dan karena ini banyak sekali script codingnya ya, sebenarnya di sini yang dibutuhkan adalah pemahaman saja terkait dengan open dan tutup sebuah tag ya. Kalau yang perlu diperhatikan adalah ada tag buka, kemudian tag tutup. Nah, kita buka, yang mau kita cut itu yang mana gitu ya. Seperti ini sidebar, karena di sini biasanya sudah ada keterangan, ada sidebar buka di sini ya. Nah, biasanya di bagian bawah ada sidebar tutup gitu ya. Dan biasanya untuk template itu sudah ada keterangan juga, ada pemberitahuan ya, seperti komentar seperti ini. Ini tag bukanya atau seperti ini ya, tag bukanya, kemudian ini adalah sidebar, kemudian ini adalah sidebar untuk user, kemudian bagian bawahnya ada sidebar untuk tutup. Baik, kita sudah melakukan pemecahan ya terhadap filenya, file admin LTE yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat basis data ya, sebuah basis data terkait dengan data alumni, kemudian data pekerjaan dan buku tamu. Seperti biasa, untuk pembuatan basis data kita masuk ke localhost, ke php myadmin ya, php myadmin. Nah, kemarin kita sudah buat dbci, kita pakai saja yang itu saja ya, yang dbci 3 2020 ya.
kita tambahkan saja sebuah tabel di sini, tabel TB alumni. Nah, untuk alumni sendiri itu selain identitas data diri ya, seperti misalnya untuk data alumni, terdiri dari NPM, kita masukkan NPM, kemudian nama, jenis kelamin, ya, kemudian alamat, program studi, kemudian tahun lulus, ya, kemudian pekerjaan, alamat kantor. Oke. Kemudian keterangan kita aja ya. Nah, itu tinggal menyesuaikan saja. Oke, nah sekarang kita tambahkan ini untuk yang alumni. Kemudian untuk pekerjaan, data pekerjaan ya, data pekerjaan. ID, kemudian pekerjaan. Yang ini kita buat ID pekerjaan. Oke, kemudian buku tamu. ID, kemudian email, nama, email, pesan, dan tanggal. Oke, nah kita buat ketik di tabel saja dulu. TB alumni, jadi ada berapa file? NPM, nama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 file. Tambahkan satu lagi ID ya, ada 10. Oke, yang pertama ID, kemudian NPM, nama, JK, alamat, prodi, kemudian THR lulus, atau angkatan ya, angkatan itu ya, angkatan. Jadi ini kita ganti angkatan. So, angkatan, kemudian pekerjaan, alamat kantor, pekerjaan, alamat kantor, keterangan. Oke, kita isi filenya auto 5. Ini kita buat 10 saja. NPM 25 9 100, tipe data teks saja. Di varchar
tipe data varchar, npm integer varchar, prodi varchar buat 25, angkatan integer 4 ya, tahun. Kemudian pekerjaan varchar kita buat 15, alamat teks kita buat 100, keterangan teks kita buat 200. Nah, selanjutnya kita untuk ID-nya kita buat auto increment. Oke. Kemudian kita coba saving. Oke, jadi nah untuk npm-nya kini kita buat Unix ya, primary kedua, dan kemudian kita buat sebuah tabel lagi, PB pekerjaan. Jadi ada berapa field? 3 ya, ID pekerjaan dan pekerjaan 2. Go ID pekerjaan dengan pekerjaan, integer varchar 5, 25, kemudian AI. Oke, saving. Oh ya, untuk pekerjaan karena ini kita pakai ID, maka di bagian alumni kita ganti menjadi ID pekerjaan juga ya, ID pekerjaan. Oke, ini ID kita rubah ID pekerjaan. Nah, supaya nanti untuk relasi antar tabelnya itu bisa sama. Oke, saving ID pekerjaan dengan pekerjaan, ID-nya namanya sama ya. Kemudian yang berikutnya kita buat sebuah tabel buku tamu. ID, nama, email, pesan, tanggal. Dia ada 5. ID, nama, email, pesan, tanggal pesan, atau tanggal buku tamu, tanggal input itu ya. Nama varchar, email varchar, pesannya teks, tanggal date 5, 25, 30, teksnya bisa panjang, bisa kita buat 200. Oke, kemudian AI ini 8 ya, 8, saving. Oke, sekarang kita sudah punya beberapa tabel. Nah, untuk pembuatan kerutnya kita gunakan yang kemarin, namanya Harvey Yakult ya. Seperti biasa, masuk, copy, kemudian paste, kita panggil Harvey Yakult. Ini untuk membuat kerutnya. Nah, jadi tidak terlalu banyak konflik ya. Kalau misalnya nanti nama tabelnya terpisah, maka nama-nama database-nya terpisah, maka nanti koneksikan saja. Nah, kita sudah punya buku tabel alumni ya, tabel alumni. Kita buat ekspor, kemudian kita gunakan data tabel ya, regular tabel. Alumni, model alumni, kemudian kita generate. Oke. Nah, berikutnya adalah tabel
pekerjaan, kemudian model pekerjaan, kita generate. Oke. Nah, kita sudah punya beberapa tabel. Satu lagi tabel buku tamu, atau B tamu ya, B tamu, model MB tamu atau model tamu saja. Generate. Oke. Nah, kita sudah punya beberapa recruit. Nah, sekarang kita coba tes panggil filenya, dashboard, kemudian alumni ya, alumni. Oke, sudah ada. Nah, ini alumni. Nah, ini mau kita letakkan adalah ke dalam file di bagian dashboard. Ketika diklik alumni, nanti ada tampilan seperti langsung mengakses ke halaman alumni. Ini masih kosong, makanya kita buat. Kita masuk ke bagian navbar ya, bagian navbar. Kita buat sebuah bukan navbar, sidebar, bagian sidebar. Nah, ini enaknya kalau kita sudah pisah-pisah, ini kita tinggal berfokus. Kita mau ngasih konten, kita berfokusnya kepada menu konten, kemudian mau memberikan link. Nah, kita langsung menjurus kepada halaman link yang akan kita tuju. Nah, di sini kita buat sebuah link akses ya, base URL, eho. Nah, kita panggil namanya adalah alumni ya. Kita coba tes alumni. Kita saving. Kita coba tes. Oke. Alumni. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan sebuah indeks ya di depannya, index.php. Dashboard. Ya. Nah, untuk di alumni sendiri kita buka controllernya alumni. Kemudian kita buka bagian dashboard. Kita buka alumni ya, alumni, kemudian dashboard. Nah, ini kita copy paste, sidebar, navbar, copy, letakkan di bagian indeks si alumni di slot. Nah, di sini di atasnya. Kemudian juga di bagian footer ya, copy paste. Nah, untuk di bagian alumni kita bisa tambahkan di bagian depannya admin LTE konten. Kita copy paste.
alumni. View, kita lihat dulu view admin alumni. Oke, kita coba saving. Oke, sebentar kita hapus dulu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk bagian konten tinggal kita letakkan untuk bagian alumni ya. Bagian listnya, CV alumni list. Kita buka bagian view. Oke, bagian list kita tambahkan script dari konten. Bagian konten ini kita copy bagian paling atas ya, nomor 1 sampai dengan konten fluid ya. Nah, sampai small, pembuka small ini kita copy paste. Kemudian kita masuk ke bagian list di alumni ya, bagian list di alumni. Ini bagian head sama body kita hapus. Kemudian kita copy paste. Terus ke bagian konten, bagian paling bawah kita ambil. Tutup dari div ya, wrapper, copy paste, kemudian taruh di bagian bawah di bagian table list alumni list. Body kita hapus, copy paste, kemudian kita saving dan kita coba reload ya. Oke. Nah. Oke, sudah. Nah, tinggal kita edit atau modifikasi datanya. Tabel list di bagian alumni ini menjadi sebuah data alumni, home dashboard, data alumni. Saving. Oke, data alumni. Nah, termasuk juga nanti bagian create ya. Jadi kita tinggal menambahkan saja di bagian create. Create adalah bagian form. Tapi sebelumnya kita masuk ke bagian alumni. Ini kita copy paste juga. Header, sidebar, bagian read, paste. Kemudian untuk footernya juga sama. Saving, kita lihat untuk bagian readnya. Belum ada ya. Kemudian bagian create, tambahkan bagian create. This view. Kemudian juga bagian bawah. Saving. Kita coba create ya. Oke, nah sekarang tinggal kita perbaiki bagian create, bagian form ya. Oke, kita buka dulu bagian create.
tabel alumni form. Nah, sekarang kita buka view form. Oke, hampir sama seperti bagian list tadi ya, bagian atas kita copy paste. Copy. Kemudian juga sama tanpa body. Kita paste. Kemudian juga bagian bawah. Copy paste ke bawah. HTML body. Kita hapus. Saving. Oke. Nah, tinggal kita rapikan ya formnya. Dashboard. Data alumni, tambah data alumni. Tambah data alumni. Data alumni. Create data alumni. Kita coba 1/2020/001, nama Budi, laki-laki. Nah, nanti formnya tinggal diperbaiki ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Angkatan 2016. Di pekerjaan nanti ini kita sinkronkan ke tabel pekerjaan, kemudian yang prodi kita kaitkan ke tabel prodi. Tes create. Oke. 1 create. Nah, yang read tadi yang barusan kita buat ya, sudah sama. Nah, bagian read sama kita perlakukan juga seperti form dan list alumni ya. Read, kita copy paste. Copy, paste, kemudian kita saving. Oke. Nah, jadi sudah tampil readnya, tinggal diupdate saja. Data alumni, saving. Oke. Data alumni, grade-nya sudah. Kemudian read, update. Update juga sama ya. Kita gunakan teknis yang sama. Untuk form update, kita masuk bagian alumni, kemudian ini kita copy paste juga. Create, bagian form alumni, footer, kemudian untuk update nya juga sama.
update action sudah, tinggal kita perbaiki di bagian formnya. Oke, kita coba reload. Oke, sudah tampil ya. Nah, ini yang alumni sudah read, kemudian update dan hapus ya, tinggal tambahkan saja. Create-nya juga sudah. Nah, untuk formnya sendiri kalau mau dirubah ini tinggal teman-teman lihat di bagian template admin LTA. Kalau dimodifikasi yang penting perlu diperhatikan adalah teknis penamaan ya. Nah, baru nanti kita baru diimplementasikan. Nah, ini terkait dengan data alumni. Nah, selanjutnya adalah silakan teman-teman coba untuk melakukan hal yang sama teknisnya terhadap data pekerjaan dan data buku tamu. Jadi tugasnya itu membuat atau mengimplementasikan CRUD dengan harfiah code, CRUD generator, kemudian implementasi dengan admin LTA. Jadi silahkan ditambahkan untuk data pekerjaan dan data buku tamu. Nah, hasilnya nanti silahkan teman-teman screenshot di grup WA ya, hasilnya yang sudah bisa melakukan sebagai tugas untuk evaluasi materi pada pertemuan ke 11 ya, kalau tidak salah ke 11. Oke. Nanti silakan dikirim ke grup WA. Nah, yang tidak mengirim dianggap tidak mengirimkan tugas ya. Jadi ada tambahan terkait dengan data pekerjaan dan data buku tamu. Nanti formnya Bapak siapkan di Spada. Oke, silahkan dicoba di rumah perlahan-lahan saja. Jadi jangan sampai nanti ada yang tidak mencoba di rumah sehingga nanti tidak tahu teknisnya. Jadi kalau misalnya ada yang kendala, ada problem, nah silahkan ditanyakan ke grup WA, silahkan di WA ataupun misalnya di telepon ya, ke WA silahkan. Oke, itu saja bahasan kita. Nah, nanti kita lanjutkan ya terkait dengan proses project atau studi kasus kita terkait dengan pembuatan data alumni. Ini bagian kecil saja. Nah, minggu depan tetap ini juga yang akan kita bahas ya, karena kita belum bahas terkait dengan relation antar tabel ya, dimana data alumni ini berelasi dengan pekerjaan ya, data pekerjaan, kemudian juga berelasi juga dengan prodi ya, tabel prodi, kebetulan ini sudah kita buat di minggu sebelumnya. Nah, nanti kita bagaimana relasi antar tabelnya ini kita kombinasikan, kita hubungkan sehingga nanti tabel alumni ini tidak hanya satu tabel saja, tapi dia berelasi juga dengan tabel-tabel yang lain. Nah, itu yang minggu kemarin juga belum kita bahas. Nanti kita bahasnya di minggu depan ya. Dan sampai nanti project terkait dengan data alumni baik dari sisi front end maupun back end-nya maupun front end-nya nanti bisa selesai di pertemuan ke 12 ya, mudah-mudahan di minggu depan ini sudah selesai, sudah jadi. Jadi di pertemuan 13 dan 14 nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi terkait dengan materi sebelumnya. Oke, itu saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.